5 hal yang jarang diketahui soal Rabu Abu. Siapa tahu kamu selama ini juga belum tahu, guys. Nah, jadi jangan di-skip ya video ini, oke? Tapi sebelum kita lanjut, pastikan dulu nih, subscribe ke channel Salve Katolikku supaya makin banyak orang yang paham iman Katolik dengan cara yang santai tapi yang mendalam ya. Oke, fakta yang pertama nih, kenapa Rabu? Kok bukan hari lain? Nah, guys, pernah nggak kepikiran gini? Kenapa Prapaskah itu hari Rabu, bukan Senin, bukan juga Jumat? Nah, jawabannya adalah dihitung-hitungan 40 hari sebelum Paskah. Nah, kita bisa lihat juga di Matius 4 ayat 2, seperti ini ya bunyinya ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Juga kita bisa lihat di mana? Di Keluaran 34 ayat 28 nih guys, ya kan? Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh-loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Nah, juga bisa lihat di 1 Raja-Raja 19 ayat 8 guys. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan dengan kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Nah, lihat ya, ketiga ayat ini itu menunjukkan bahwa angka 40 sering digunakan dalam kitab suci untuk melambangkan apa? Masa persiapan rohani, puasa, dan mendekatkan diri kepada Tuhan nih guys. Oke? Jadi angka 40 itu punya makna spiritual yang mendalam banget loh guys. Tapi perhitungan di gereja itu unik guys. Karena hari Minggu nggak dihitung sebagai hari puasa, karena itulah hari Tuhan. Jadi kalau dihitung mundur dari hari Minggu Paskah, ya jatuhnya di hari Rabu, makanya disebut Rabu Abu. Fakta yang kedua, kenapa abu? Well, abu itu adalah tanda pertobatan, guys. Contohnya ya, Raja Niniwe dalam Yunus 3 ayat 6 dikatakan ketika kabar itu sampai kepada Raja Niniwe, bangunlah ia dari singgasana, menanggalkan jubahnya, menyelubungi dirinya dengan kain kabung dan duduk di atas abu. Nah, lihat ya, waktu orang Niniwe tobat, mereka pakai abu sebagai simbol penyesalan dosa. Nah, bahkan diingatkan di Kejadian 2 ayat 7, kalau kita ini asalnya dari debu dan bakal balik jadi debu, guys. Jadi ingat ya, kita itu semua cuman debu, guys. Fakta ketiga adalah tradisi Ambrosian. Nah, ternyata nggak semua umat Katolik mulai Prapaskah dari hari Rabu, guys. Jadi ada loh di beberapa keuskupan di Italia mereka pakai tradisi Ambrosian di mana masa Prapaskah tetap 40 hari ya, tapi dihitung termasuk hari Minggu, tapi tetap puasa, seperti itu ya. Jadi gereja Katolik itu luas banget guys, ya kan? Keren banget ya. Tradisinya banyak banget dan bisa berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama, yaitu persiapan batin menuju Paskah. Nah, fakta yang keempat adalah abu itu abu dari mana gitu ya. Nah, jadi abu yang dipakai di gereja Katolik itu bukan abu sembarangan, guys. Itu dari pembakaran daun palma yang dipakai pada Minggu Palma tahun sebelumnya. Makanya sebelum Rabu Abu, biasanya gereja minta para umat untuk kembalikan daun palma buat dibakar. Jadi kalau ada yang bilang abu dari Rabu Abu itu dari bakaran arang gitu, ya jelas salah, guys. Gitu ya. Oke, fakta yang kelima, apakah Rabu Abu itu wajib? Nah, jawabannya adalah wajib, guys. Esensi Rabu Abu itu harus dipahami bahwa itu adalah saat kita untuk bertobat dan mempersiapkan hati untuk Paskah, guys. Nah, sekarang kamu sudah tahu ya bahwa Rabu Abu itu bukan cuma soal abu di dahi, guys. Tapi ada makna yang dalam di baliknya. Jadi momen ini bukan buat gaya-gayaan guys, tapi buat refleksi dan bertobat diri kita sendiri. Gimana guys? Dari 5 fakta tadi, mana yang paling bikin kamu kaget? Yuk, tulis di komentar ya. Dan jangan lupa guys, like video ini, subscribe channel ini, dan bisa share video ini kepada teman kamu supaya makin banyak orang yang ngerti iman Katolik dengan cara yang santai, tapi tetap mendalam. Oke? Nah, sampai jumpa di video selanjutnya dan Salve Katolikku.